Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali, tentu saja di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Iluk Lonely Cat. Nah, di pagi hari yang cerah ini saya ingin ngobrol bareng teman-teman semua yang menonton video ini tentang tanda lebah api serana yang akan pecah koloni secara alami ya teman-teman. Sambil kita ngopi, meskipun kopinya sudah habis ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita seripit-seripit saja. Ya teman-teman, jadi sebelum saya membahas lebih lanjut ataupun lebih banyak yang saya bahas, saya di sini ingin memberitahu teman-teman semua ya. Di sini saya hanya berbagi tentang pengalaman saya pribadi, seperti apa yang saya lihat, seperti apa yang saya lalui, dan seperti apa yang sudah saya jalankan. Jadi di sini saya pure ingin berbagi pengalaman saja, bukan maksud saya menggurui teman-teman semua ya, seperti itu. Jadi langsung saja kita bahas tanda lebah api serana yang akan pecah koloni secara alami, yaitu seperti yang bisa kita lihat langsung ya teman-teman. Jadi saat musim bunga itu kita bisa melihat pohon-pohon di area sekitar kita. Seperti di tempat saya ini di pegunungan itu banyak pohon mahoni ya teman-teman. Jadi biasanya saat banyak bunga itu merupakan salah satu tanda lebah akan pecah koloni ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena pasokan makanan yang mereka dapatkan itu tentu saja lebih banyak ya teman-teman. Apabila koloninya mumpuni, koloninya besar, itu mereka akan langsung membuat telur calon ratu dan telur calon pejantan ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di area kotak budidaya apakah ada lebah pejantan yang berterbangan atau melakukan swarming di area kotak budidaya teman-teman. Apabila ada tanda-tanda lebah pejantan yang berputar-putar ataupun ada kedatangan lebah pejantan, itu merupakan salah satu tanda lebah ataupun koloni lebah kita akan pecah koloni, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tanda yang kedua adalah itu biasanya koloni kita itu akan menumpuk ya teman-teman. Apabila kita membukanya, itu aktivitas di dalamnya itu akan menumpuk ya, koloni pekerjanya itu akan terlihat banyak sekali sampai jejel wowel ya teman-teman, seperti itu. Itu biasanya tidak akan berselang lama koloni kita akan pecah koloni, karena mereka itu merasa sesak di dalam kotak budidaya ya teman-teman. Jadi mereka akan melakukan pecah koloni, seperti itu. Nah, dari ketiga tanda ini adalah merupakan koloni kita akan melakukan pecah koloni ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ataupun memperhatikan sarangnya dari luar saja, kita bisa sudah melihat bahwa koloni lebah kita akan melakukan pecah koloni. Nah, tanda yang berikutnya kita bisa melihat aktivitas lebahnya ya teman-teman. Biasanya aktivitas lebahnya saat lebah akan pecah koloni itu akan terlihat gelisah ya. Mereka akan terbang di area kotak budidaya di depan, itu akan berputar-putar sampai atas, itu terus kembali lagi. Itu bisa sehari itu berulang kali ya teman-teman, akan berulang kali seperti itu, melakukan seperti itu. Itu biasanya akan melakukan pecah koloni. Namun di sini perlu digarisbawahi, apabila lebahnya terlihat gelisah ya teman-teman, itu akan berbeda dengan melakukan swarming seperti biasanya, karena lebah sendiri itu akan melakukan swarming di jam-jam tertentu, antara lain sekitar pagi hari jam 9, siang hari jam 1-an, dan sore hari jam 3, seperti itu teman-teman. Biasanya akan melakukan swarming di jam-jam seperti itu. Nah, apabila teman-teman memiliki lebah yang akan pecah koloni itu, mereka akan melakukan swarming ataupun terlihat gelisah itu berkali-kali teman-teman. Sehari itu bisa berkali-kali ya, dan itu tidak banyak ya yang keluar, akan tetapi ada, dan tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, pergi jauh ces gitu untuk mencari nektar bunga, serbuk sari bunga dan lain sebagainya.
dan kembali lagi ke sarang seperti itu, bukan, akan tetapi mereka hanya keluar dan berputar-putar di area depan pintu masuk kotak budidaya seperti itu, teman-teman. Nah, apabila teman-teman memiliki tanda-tanda seperti itu, insya Allah itu bisa untuk deteksi awal lebah kita akan pecah koloni. Oke, tanda yang berikutnya ya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya saya mau seruput kopi dulu meskipun sudah habis, tetapi masih sedikit-sedikit lumayan untuk memberikan apa ya, penyegaran pada mulut, teman-teman. Bercampur ampas tapi nggak apa-apa, teman-teman. Oke, tanda yang berikutnya kita bisa melihat adanya koloni yang bergerombol di depan pintu, banyak sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu. Apabila kita memiliki kotak budidaya dan di pintunya itu akan bergerombol di bawahnya seperti itu, teman-teman. Biasanya juga akan terjadi seperti itu juga, tetapi ini agak jarang-jarang ada ya momen seperti ini. Akan tetapi saya di sini sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Jadi sepertinya mereka untuk koloni yang bergerombol di luar itu sudah siap menunggu sang ratu menetas dan kemudian mengajak mereka untuk membuat koloni baru, memimpin mereka membuat koloni baru seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, untuk tanda yang berikutnya yaitu kalau yang sudah saya sebutkan tadi yang awal-awal itu adalah tanda yang bisa langsung kita lihat pakai mata telanjang ya teman-teman. Kita bisa melihat pohon ada bunganya atau tidak, kita bisa melihat area sekitar sarangnya seperti itu. Nah, untuk tanda yang berikutnya ini itu adalah kita harus melihat di dalam sarangnya ya teman-teman. Jadi di dalam sarangnya itu akan kita temukan apabila lebah ingin pecah koloni itu akan kita temukan adanya telur calon ratu dan adanya telur calon pejantan ya teman-teman, atau drone. Nah, karena kedua telur ini biasanya akan beriringan ya, diproduksi oleh koloni lebahnya itu akan beriringan, dan apabila teman-teman tidak menghendaki untuk koloninya pecah koloni, itu bisa dibuang ya untuk telur calon pejantannya ataupun telur calon ratunya, itu bisa teman-teman buang. Tapi apabila teman-teman menghendaki koloni ini pecah koloni, itu silahkan bisa pecah secara manual atau dibiarkan saja, biarkan pecah koloni alami ya, seperti itu. Apabila teman-teman ingin memecah koloni secara manual, silahkan angkat saja frame yang ada telur calon ratu, ada telur calon pejantan, itu silahkan angkat saja dan berserta koloni ya teman-teman, beserta lebah yang menempel di sisiran sarangnya itu silahkan angkat, kemudian berikan di kotak budidaya yang baru. Dan juga ini teman-teman, apabila teman-teman belum tahu seperti apa telur calon pejantan dan seperti apa telur calon ratu, itu bisa teman-teman lihat atau tanda-tandanya pada sisiran sarang ya teman-teman. Ini khusus pemula saja, karena kalau teman-teman yang sudah lama terjun di dunia peternakan lebah ataupun di dunia lebah, itu pasti sudah tahu. Jadi telur calon pejantan itu biasanya akan lebih menonjol daripada brood telur yang lain ya teman-teman. Itu akan lebih menonjol keluar, dan untuk letaknya biasanya pada sisiran sarang itu ada di pinggir kanan dan kiri. Untuk yang tengah itu biasanya akan dipakai untuk brood telur lebah kerja, dan di atasnya yang nempel di sisiran sarang, maksud saya di frame ataupun di atap glodok, itu biasanya madu ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu seperti apa telur calon ratu, itu biasanya nempel di bawah ya teman-teman, di bawah atau di pinggir kanan kiri, di bawahnya, di bawah sisiran sarang. Itu biasanya lebih besar ya teman-teman, besarnya itu bisa sampai 5 kali lipat ataupun 6 kali lipatnya telur calon pejantan ya, untuk brood cell-nya itu, untuk lilin yang membungkus telur calon ratu ini besarnya bisa 5 sampai 7 kali lipat
telur calon pejantan. Jadi bentuknya itu lebih besar ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya sebenarnya awalnya tadi itu membayangkan ya, bayangke bikin konten sambil ngopi seperti ini. Kita seruput dulu. Sambil ngopi, sambil berjemur, terus ngobrol sama teman-teman semua. Itu saya bayangkan asik. Ternyata saya malah lama-lama kepanasan teman-teman. Ya seperti itulah ya. Sebenarnya pengen masih banyak lagi yang pengen saya obrolkan. Akan tetapi karena saya sudah kepanasan, mungkin konten kali ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen bertanya bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Silahkan tanya-tanya di sana. Insya Allah nanti akan saya jawab seperti itu. Nah, dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun ada wawasan ataupun info-info yang saya bagikan ini kurang atau bagaimanapun itu, ada kesalahan seperti itu, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan mungkin konten kali ini sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.